Perkenalkan, nama saya Cintika Aurora Prameswari. Nama saya Fakhrul Rais Iqbal. Dan nama saya Rifhan Hijazi. Kami bertiga merupakan utusan dari Provinsi Jambi. Kami berasal dari SDF Islam Al-Falah 2 Kota Jambi Yang beralamatkan di Jalan Bos Cokro Aminoto, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Sekarang kita sudah menuju babak final loh. Pada babak final ini, kami bertiga akan membuat video STEM dengan tema Sains Teknologi. Sebelum kita mulai proyeknya, saksikan video ini dulu yuk Gen Ki Hajar. Waalaikumsalam. Udah selesai Kak urusannya? Lah, Pan, sampah di depan tuh belah numpuk. Bapak tengok. Apa karena corona nih ya Pak? Jadi Wak tidak beroperasi. Nah, siapa pula yang operasi, Pan? Ngapa waktu operasi pula? Ya lah Pak. Maksudnya beroperasi itu ngambil sampah di komplek kita kok. Oh, macam tuh. Bapak kira waktu operasi gara-gara corona kok. Alamak. Yuk, ayo. Yo Mak. Kami ini nak siap-siap nak ke sekolah, nak latihan belajar. Ada apa Mak? Bantu Mak buang sampah Mak. Kalau sampai yang keberapa kali ya yang saya buang? Kelamuan, numpuk sampah kok. Mana iku kok dekat rumah gara-gara pandemi. Petugas kebersihan kok terkena corona. Jadinya waktu berjualan duit. Alhasil macam ni lah. Assalamualaikum Pak. Salam, enak Arul. Arul mau kemana? Arul mau ke sekolah, soalnya sebentar lagi ada latihan untuk lomba jajar. Bapak sendiri mau kemana dengan tong sampah itu? Bapak mau tugas hari mau buang sampah. Mari nak Arul. Mari Pak. Nah Gen Ki Hajar, dari tayangan video tadi, tim kami akan membantu para warga yang kebingungan dengan sampah tersebut. Alatnya seperti apa Cika? Alatnya seperti ini. Alat ini dapat mengolah sampah organik dari limbah-limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Mau tahu caranya nggak Gen Ki Hajar? Pasti penasaran kan Gen Ki Hajar? Benar sekali teman-teman. Dalam tahap persiapan ini, kita harus menyediakan ember dengan ukuran 30 liter, paralon dengan diameter setengah inci dengan panjang 80 cm yang nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran masing-masing 20 cm.
paralon dengan diameter 2,5 inci dengan panjang 32 cm. Spidol, solder, kain kasa, ring pipa, 2 buah tutup ember berukuran 30 liter, selang timbang sepanjang 40 cm, jerigen dengan ukuran 1 liter, lem tembak, penggaris, alat pemotong paralon, dan yang terakhir adalah obeng. Nah, Gen Kiajar, setelah alat dan bahan disiapkan, masih ada hal lain yang perlu kita lakukan. Apa saja itu? 1. Ukur dengan menggunakan penggaris dari dasar ember kira-kira 8 cm. Kemudian beri tanda dengan menggunakan spidol dan buat lingkaran dengan menggunakan cetakan paralon yang berukuran 0,5 inci. Buatlah sebanyak 4 buah. 2. Lubangi lingkaran tersebut dengan menggunakan solder yang sudah dipanaskan sebelumnya. 3. Setelah ember itu memiliki 4 buah lubang, maka buat 1 lubang kecil di antara lubang besar. Lalu masukkan selang timbang ke dalam lubang tersebut dan rekatkan dengan lem tembak dari bagian luar dan dalam agar tidak terjadi kebocoran. Biarkan kering. Sembari menunggu lem kering, maka lanjutkan ke poin yang keempat. Potonglah bagian pinggir tutup ember. Kemudian buatlah lingkaran di tengah tutup ember tersebut dengan diameter 9 cm. Dan lubangilah bagian tengah lingkaran dengan solder. Lalu, buatlah lubang-lubang kecil di sekeliling lingkaran tersebut dengan jarak antar lubang kurang lebih 1 cm. 5. Potonglah paralon 0,5 inci tadi dengan ukuran masing-masing sepanjang 20 cm. Lalu, lubangi paralon tersebut dengan jarak antar lubang 1 cm, kira-kira sebanyak 7 lubang. Lalu, tutup salah satu bagian ujung paralon dengan kain kasa dan diikat menggunakan ring. Bagian ini berfungsi sebagai sirkulasi udara dan menghindari lalat bertelur di dalamnya, sehingga menimbulkan belatung hidup di sana. Lakukan hal yang sama pada paralon lainnya. 6. Lubangi paralon 2,5 inci dengan menggunakan cetakan paralon 0,5 inci sebanyak 4 buah dengan posisi berhadapan pada salah satu ujung paralon tersebut. 7. Lubangi juga bagian atas paralon tersebut dengan menggunakan solder dengan jarak 2 cm antar lubang sebanyak 4 kolom. 8. Cek lem tembak tadi di bagian selang timbang. Jika sudah kering, maka hubungkan dengan tutup botol mineral bekas dengan cara melubangi tutup botol tersebut dengan solder. Lalu rekatkan dengan lem di bagian luar dan dalam. Biarkan kering. Nah, teman-teman, tahap persiapan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke merangkai alat. 1. Masukkan 4 buah paralon yang berukuran setengah inci dengan panjang masing-masing 20 cm tadi dalam lubang yang sudah disediakan di ember. 2. Masukkan paralon 2,5 inci ke dalam ember dan hubungkan paralon 2,5 inci dengan paralon setengah inci dengan cara memasukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia. Ingat ya, ujung paralon yang dibungkus dengan kain kasa harus berada di luar ember. 3. Pasang tutup ember yang sudah dipotong bagian pinggirnya tadi dan gabungkan dengan paralon yang sudah ada di dalam ember dengan cara memasukkan paralon 2,5 inci tadi ke lubang yang ada di tengah lingkaran tutup ember. Tutup ember ini berfungsi sebagai pemisah antara kompos padat dan cair sekaligus penyaring. 4. Tutup jerigen dengan tutup yang sudah melekat di ember. Jerigen ini berfungsi sebagai penampung kompos cair ya teman-teman. Geng Kiajar, ini dia alat pembuat pupuk kompos dari tim kita.
adanya alat tersebut, sampah organik di rumah warga dapat teratasi. Benar, Rul. Jika satu rumah minimal memiliki satu alat saja, saya yakin tidak akan ada lagi sampah yang menumpuk, sehingga lingkungan warga menjadi bersih. Iya, apalagi di masa pandemi. Kita dituntut agar lebih membiasakan diri hidup lebih bersih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Bersama Ki Hajar, kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.